Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah izinkan kita bisa duduk di majelis yang mulia ini, majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikerumuni oleh para malaikat sebagaimana Rasul sampaikan, la yaqutu qauman yadhkuruna azza wa jalla illa khaffat alaihimul malaikah wa khasyatumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Rasulullah menyampaikan, tidaklah duduk-duduk suatu kaum, tiada lain Allah akan turunkan kepadanya, di antaranya Allah akan jadikan malaikat mengerubungi mereka, datangkan kepadanya rahmatnya, datangkan kepadanya sakinahnya, dan Allah kemudian menyebut-nyebut di langitnya. Inilah kemuliaan di Majelis Taklim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang berangkat di pagi hari ini mendapatkan sebanyak-banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebanyak-banyaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menuntun kita minal dzulumati ilan nur, dari gelapnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan caranya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di yaumul hisab Allah izinkan kita bisa bertatap muka dengan guru kita yang kita cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hormati, kalau kita betul-betul memperhatikan di bulan ini, yaitu di bulan Rajab ini, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Menurut penanggalan Hijriyah. Enggak mengingat ya? Enggak hafal. Tapi sekarang bulan apa? Oh bukan yang itu. Bulan apa? Rajab. Tanggalnya berapa? Ya, besok menurut penanggalan kita adalah Isra Mi'raj, hari Senin. Biasanya Isra Mi'raj itu diperingati tanggal berapa? 27 Rajab. Berarti sekarang tanggal berapa? 26. Ya, sekarang tanggal 26. Nanti kita akan mengajak rekreasi. Saya menggunakan judulnya, Masya Allah bagus banget ya, tapi mudah-mudahan nanti nyampe, yaitu tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan sampai ke langit. Para bapak, para ibu hormati, mungkin sebelum saya sudah menyampaikan tentang Isra Mi'raj mungkin, tapi kalau menyampaikan beda ya insya Allah biasanya beda orang, beda cara menyampaikannya. Kalau itu sudah berarti pengulangan, hanya mungkin beda orang, beda cara penyampaiannya. Bapak Ibu hormati, kita akan memulai tentang Isra Mi'raj. Kalau kita mengingat Isra Mi'raj, berarti yang terbayang adalah Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menyampaikan, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu sekitar kurang lebih antara 1.800-an sampai 2.000 km. Berarti perjalanan yang sangat jauh. Kira-kira dari sini mungkin sampai Aceh. Dulu kalau dari Mekah, para pedagang-pedagang Mekah pergi ke Syam. Syam itu kan
meliputi diantaranya Syria sekarang itu kan, Syria, Lebanon, kemudian Palestina. Itu namanya Syam. Dulu sebuah provinsi dalam kekuasaan Islam yang ketika Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, tapi sekarang sudah menjadi pecahan-pecahan negara yang banyak. Artinya setidaknya menjadi 4 negara. Di antaranya yang saya ingat adalah Syria, Palestina, kemudian Lebanon. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Allah menyampaikan Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, perjalanan yang sangat jauh tersebut dulu ditempuh sekitar 4 bulanan kurang lebih, PP 4 bulanan dengan kuda atau unta. Kita jangan bayangkan sekarang ya, dulu belum ada mobil apalagi pesawat. Jadi Rasulullah pada waktu itu ya normalnya menggunakan kuda maupun unta. Ketika kita membayangkan, mendengarkan tentang perjalanan jauh, para bapak, para ibu, saya tanya, kira-kira jenengan kalau diajak sama takmir Masjid Al-Manar, kalimatnya begini, hadirin jamaah Masjid Al-Manar, besok panitia mengadakan rihlah bareng, perjalanan bareng ke Jakarta. Kita lihat Masjid Istiqlal, kita lihat Monas, kita lihat Ancol, kita lihat Taman Mini, dan kita lihat Masjid Kubah Emas. Semuanya berangkat digratiskan oleh panitia. Kira-kira jenengan semangat untuk berangkat enggak? Masya Allah, siap-siap. Berarti perjalanan jauh menyenangkan enggak? Menyenangkan. Kenapa Rasul diajak berjalan jauh? Karena dalam rangka untuk disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disenangkan? Karena berawal dari susah. Orang itu kalau susah butuh dihibur. Sebagaimana ibu-ibu juga ketika susah butuh dihibur. Ini para bapak kalau datang mungkin membayangkan ibu-ibu kalau susah diajak, ayo Bu kita jalan-jalan, kemana Mas? Gitu. Ya mau belanja apa? Mau beli baju, oke, gitu ya. Kalau ke supermarket, oke. Mau lihat toko emas, oke, cuma lihat saja tapi. Itu ketika dikatakan begitu, insya Allah akan kemudian ada rasa terhibur. Kenapa? Perjalanan jauh itu menggembirakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum diajak Isra Mi'raj, ada beberapa peristiwa yang perlu kita ingat. Di antaranya ini saya sampaikan dulu, di dalam tahun Islam dulu sebelum Rasulullah hijrah itu tidak ada tahun yang jelas. Saya sampaikan Bapak Ibu, dulu sebelum Rasulullah hijrah tahun itu nggak jelas. Maka kemudian menggunakan tahun itu adalah tahun kenabian. Jadi tahun ke-1 kenabian. Tahun ke-1 kenabian apa yang terjadi, tahun 2 kenabian apa yang terjadi, tahun ke-3 kenabian, sampai kemudian tahun ke-13 kenabian. Belum menggunakan hijriyah. Ini harus dipahami dulu. Misalnya tahun ke-1 kenabian apa? Allah turunkan Rasulullah Al-Quran, surat Al-Alaq misalnya. Atau mungkin tahun kedua kenabian, misalnya apa? Kemungkinan tentang penentangan dakwah, misalnya turun surat Al-Ahab. Atau kemudian tahun ketiga kenabian, misalnya tentang masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab dan seterusnya, itu masih disebut dengan nama tahun kenabian. Tapi setelah Rasul hijrah baru dihitung oleh para sahabat ketika berkuasa Umar bin Khattab, baru disebut dengan namanya tahun 1 Hijriyah. Ini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ya. Pada tahun kira-kira antara ke-8, nanti tahun ke-8 kenabian, tahun ke-9 kenabian, tahun ke-10 kenabian, ada peristiwa yang kita kenal dengan nama pemboikotan. Pemboikotan itu gimana? Pemboikotan itu adalah pengucilan. Rasulullah, kaum muslimin dikucilkan oleh orang-orang kafir. Ini kira-kira gambarannya begini. Ini ceritanya pemimpin Quraisy, Abu Jahal, dia menyampaikan tentang apa isi pemboikotan.
Di antaranya, satu, tidak boleh berdagang dengan kaum muslimin. Artinya uang kaum muslimin nggak ada nilainya, nggak laku karena tidak diizinkan. Dua, tidak boleh menyapa dengan kaum muslimin. Tiga, tidak boleh menikah dengan kaum muslimin. Empat, tidak boleh menolong apapun yang ditemukan dari kaum muslimin. Itu diantaranya piagam, isi piagam pemboikotan. Kemudian isi piagam pemboikotan tersebut ditempel di dalam dinding Ka'bah. Setelah ditempel di dalam dinding Ka'bah, maka kemudian orang-orang Quraisy mereka mengusir orang-orang yang beriman dari kota Mekah. Harta mereka dirampas, mungkin peralatan-peralatan perabot-perabot mereka dirusak, dan kemudian mereka diusir. Kemana perginya kaum muslimin? Mereka pergi ke sebuah lembah namanya Lembah Abu Thalib. Apakah itu milik Abu Thalib? Wallahu alam, tapi disebut dengan nama Lembah Abu Thalib. Bagaimana kita mengetahui yang pernah datang ke Tanah Haram? Pada musim tertentu ketika panas bisa mencapai 50 derajat. Sepanas-panas Temanggung, jenengan kalau di siang hari pada musim kemarau panjang ketiga, jenengan di atas seng jam 1 siang itu panas sekali, nggak kuat. Itu paling-paling kira-kira 30 sampai 35 derajat. Di sana 50 derajat. Sedingin-dinginnya Temanggung kalau dikatakan itu mungkin paling-paling 12 derajat. Paraan mungkin 13 atau 14 derajat. Di sana bisa mencapai 0 derajat. Berarti pada musim tertentu panasnya sangat menyengat, dinginnya sangat menggigit. Ini kemudian kaum muslimin yang diusir dari kota Mekah, yang berada di lembah Abu Thalib, mereka nggak tahu apakah punya rumah atau tidak. Mereka kemudian punya tempat satu-satunya, yaitu tenda. Tenda itulah kemudian digunakan untuk berteduh mereka, atau kemudian mereka menggunakan bebatuan, yang bebatuan itu adalah untuk bernaung mereka ketika ada sengatan matahari. Makanan sangat berkurang karena nggak boleh ada bantuan. Dengan makanan yang sangat berkurang ini, maka kemudian banyak anak-anak yang busung lapar, orang tua yang sakit-sakitan. Sampai diceritakan di kalangan para sahabat, di antara kami karena kekurangan makan, maka kemudian kami cari dedaunan yang bisa kami makan. Bahkan ada sahabat yang menceritakan, kami ketika kekurangan makan, kemudian kami menjadikan sendal-sendal kami yang terbuat dari kulit, kemudian kami godok dan kami makan untuk menyumpal perut kami. Kenapa seperti itu? Karena keyakinan. Karena keyakinan betapa mereka siap berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita begitu makmurnya, ada taklim, makanan sudah disediakan oleh panitia. Masya Allah, subhanallah. Itu mereka mendapatkan seperti itu berapa tahun? 3 tahun Bapak Ibu. Mereka kesusahan 3 tahun, makanan sangat kurang, panas kepanasan, dingin kedinginan selama 3 tahun. Kenapa kemudian berhenti dari pemboikotan? Berhentinya dari pemboikotan karena Allah jadikan tulisan pemboikotan tadi yang ditempel di dinding Ka'bah ini itu rusak semuanya. Rusak semuanya, yang tertinggal hanya tulisan Allah, Allah, Allah saja. Maka ketika dalam satu riwayat mengatakan Hamzah, satu riwayat adalah Abu Thalib pas ke kota Mekah atau kemudian ke dekat Ka'bah, ketemu dengan orang-orang mengatakan tolong tolong kami bebaskan kembali. Nggak bisa karena ini sudah keputusan kami. Tapi kata Muhammad, kata Abu Thalib, Rasulullah menyampaikan bahwa piagam itu sudah rusak. Jika sudah rusak maka izinkan kami masuk ke kota. Tapi jika masih utuh, silakan kalian embargo kami, silakan kalian boikot kami sampai kami binasa. Dan ini disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy.
Maka kemudian mereka masuk ke dalam Ka'bah dan ternyata tulisannya sudah rusak dimakan rayap, yang tertinggal hanya kalimat Allah. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kaum muslimin kembali ke kota Mekah. Dengan kembalinya ke kota Mekah para bapak, para ibu semuanya, maka kita bisa mengetahui bagaimana paman Rasulullah SAW, Abu Thalib. Abu Thalib meskipun tidak beriman, tapi beliau membela Rasulullah mati-matian. Abu Thalib itu siapa? Paman Rasulullah, yang ketika Rasulullah umur 4 tahun bersama ibunya, cukup 2 tahun bersama ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia. Berarti Rasulullah ditinggal ibunya usia 6 tahun. Kemudian beralih ke kakeknya Abdul Muthalib, cuma 2 tahun, berarti umurnya kira-kira 8 tahun sama kakeknya. Kemudian setelahnya bersama paman Abu Thalib sampai besar, sampai diangkat jadi nabi. Abu Thalib sangat paham itu siapa Rasulullah, bagaimana tutur katanya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana jujurnya, bagaimana memegang amanahnya, sangat tahu. Tetapi hidayah milik Allah, beliau nggak beriman, padahal beliau membela mati-matian. Dengan wafatnya Abu Thalib, betul-betul Rasulullah merasakan beban dakwah semakin berat. Kenapa? Dulu ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy mereka melakukan Rasulullah hanya, meskipun kalimat hanya ini tanda kutip, karena kalau ditimpakan kita nggak kuat. Siapa yang kuat kemudian lewat jalan dikatakan gendeng, dikatakan gila. Nek wong Jawa kan lebih keras, dikatakan kentir gitu kan. Kita kan nggak kuat Bapak Ibu, betul nggak? Lewat dikatakan gila, lewat dikatakan gila. Itu boleh dikatakan menu harian Rasulullah, ejekan-ejekan dari orang-orang kafir seperti itu dulu sebelum paman Abu Thalib wafat. Tetapi setelah Abu Thalib wafat, maka kemudian tidak hanya dengan ejekan mulut mereka, mereka kemudian menggunakan tangan-tangan mereka. Sampai diceritakan dalam kisahnya, ada di antara mereka kemudian mengambil usus unta, kemudian diikatkan di leher Rasulullah ketika sujud, biar kemudian Rasulullah nggak bisa sujud. Ada yang kemudian mereka mengambil pasir, yang ketika Rasulullah sedang sholat kemudian ditaburkan di atas kepala Rasulullah dan ditertawakan oleh orang-orang kafir. Ada yang kemudian mereka mengambil kotoran unta dan kemudian ditimpukkan di punggung Rasulullah agar tidak bisa bangun ketika sujud. Kapan? Ketika Abu Thalib wafat. Karena sekarang backingnya Rasulullah, pembelanya Rasulullah itu sudah tidak ada. Allah takdirkan kemudian 3 bulan dari wafatnya Abu Thalib, ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat. Siapa itu ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Beliau adalah seorang wanita yang hartanya, beliau konglomerat, pengusaha kaya raya, hartanya dibantukan Rasulullah, hartanya digunakan untuk menopang dakwah Rasulullah. Beliau dikatakan hartanya dihabiskan untuk membela dakwah Rasulullah. Gak bisa dibayangkan ibu-ibu semuanya. Biasanya kalau wanita itu dengan harta seneng atau enggak? Seneng. Kalau boleh dikatakan mau beli baju, bajunya yang bagus-bagus, yang banyak. Kalau yang suka perhiasan, pengen badannya dihiasi dengan perhiasan. Khadijah tidak memikirkan baju dan perhiasan, hartanya dikerahkan, digunakan untuk menopang dakwah Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat mencintai Rasulullah. Tidak hanya hartanya yang diberikan, termasuk menyemangati Rasulullah, memotivasi Rasulullah SAW. Saya katakan, berapa banyak seorang laki-laki yang sukses dikarenakan seorang istri, betul? Berapa banyak laki-laki yang gagal, bahkan kemudian menjadi koruptor, juga tidak lepas karena seorang wanita. Ini sampai jam berapa, Pak? Jam 7. Nanti gak nyampe sampai ke langit ini. Berarti harus ada yang ditinggalkan. Baik. Ribuan? Tambah sedikit. Nah, iklan dulu.
Iklan dulu. Betapa pentingnya seorang wanita, Bapak Ibu, Bapak-bapak, betapa pentingnya seorang wanita yang kemudian wanita itu bisa menjatuhkan seorang laki-laki, bahkan kemudian laki-laki itu bisa takluk kepada wanita. Kita lihat bagaimana kisahnya Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang kisahnya ibunda kita, ibu kita semuanya, yaitu Nabiullah Adam dan ibunda Hawa. Adam dan Hawa. Ini anak ini kurang ajar. Kita kan anaknya Nabi Adam, bapak ini digeledengi dewi. Bagaimana ceritanya? Allah menyampaikan, wala taqrabaha disyajarata fatakuna minal zalimin. Kan ceritanya bapak kita dan ibu kita. Ketika Allah menyampaikan, hai Adam, Hawa, jangan kamu dekat-dekat pohon ini. Betul kan? Menurut cerita, ini yang mempopulerkan nama Kuldi adalah iblis. Nabi Adam nggak diperkenankan mendekat pohon, dekat saja nggak boleh, apalagi apa yang terjadi? Nabi Adam dekat pohon itu nggak dekat, tapi menek, nggak menek tapi mengambil dan memakan, betul kan? Nabi Adam AS memakan. Salah satu faktor yang menyebabkan kemudian beliau bersemangat untuk mengambil pohon atau mengambil buah itu siapa? Ibu kita Hawa. Padahal dikatakan jangan dekat-dekat. Atau kemudian kita melihat bagaimana kisahnya Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Al-ayah. Allah bercerita tentang Fir'aun yang ketika berkuasa di tahun itu membuat aturan, undang-undangnya adalah laki-laki bunuh, perempuan hidup. Setiap wanita yang melahirkan laki-laki dibunuh anaknya. Setiap perempuan yang melahirkan perempuan dibiarkan hidup. Maka tentara Fir'aun membuat pendataan siapa yang belum divaksin. Didata itu Bapak Ibu semuanya. Maka ketemu perempuan-perempuan yang hamil dari kalangan Bani Israel, kemudian melahirkan, dibunuh ketika laki-laki. Dan Allah takdirkan Nabi Isa alaihissalam kemudian dialirkan ibunya ke sungai, dan kemudian di sungai Nil itu berjalan dan merapat sampai ke istananya Fir'aun karena ada kolam renangnya, dan diambil oleh Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Asia seorang wanita yang nggak punya anak, kemudian menemukan anak yang imut-imut, karena setiap nabi mesti tampan. Setiap nabi mesti tampan, nggak ada nabi itu nggak tampan. Kemudian diambil oleh Asia karena senangnya menemukan anak. Kemudian proposalnya disampaikan kepada Fir'aun, ya suamiku, ini anak akan kita pelihara, tolong jangan kamu sakiti, jangan kamu bunuh. Proposalnya Asia diterima nggak? Diterima, padahal undang-undang masih berlaku. Betul kan? Betapa pengaruhnya seorang istri. Apa ini istri jenengan bagaimana? Kita kembali. Seorang wanita yang hartanya diberikan untuk menopang dakwah, seorang wanita yang selalu memberi motivasi kepada Rasulullah, sekarang sudah tidak ada. Dengan demikian Rasulullah kehilangan pamannya yang menopang dengan pengaruhnya, dengan wibawanya. Sekarang istrinya pun meninggal dunia yang membantu dengan dana dan motivasinya. Hilang betul. Sampai-sampai diceritakan Rasulullah ketika itu beliau nggak bisa melakukan dakwah di kota Mekah. Beliau sepertinya sudah tertutup orang-orang Mekah menerima dakwah Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau kemudian membuat alternatif dakwah ke Taif. Taif jaraknya sekitar 100 km dari kota Mekah. Rasulullah jalan kaki sampai Taif, tujuannya satu, untuk menyebarkan Islam, untuk mengembangkan dakwah. Ini ceritanya kota Taif yang didatangi oleh Rasulullah SAW. Beliau mengetuk pintu rumah, mengajak masuk Islam, diusir. Beliau mengetuk pintu rumah, mengajak orang masuk Islam, diusir, terus begitu. Ini kok hilang ya? Mungkin ada yang error ya. Jadi beliau mengetuk pintu rumah orang Taif, itu diusir. Selama berapa hari? Selama 10 hari Rasulullah berada di Taif, Bapak Ibu semuanya.
Error. Ya. Beliau berada di Taif selama 10 hari. Dan ketika beliau berada di Taif selama 10 hari, itu kemudian tidak diterima dakwah Rasulullah SAW. Bahkan kemudian orang-orang Taif mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melempari Rasulullah dengan kerikil-kerikil, dengan batu-batu, sampai kakinya Rasulullah berdarah-darah. Betul-betul dapat dikatakan tidak pernah mendapatkan kesakitan, penyakitan yang disiksa oleh orang-orang kafir sebelum ditinggal paman Abu Thalib dan ibunda Khadijah. Maka kemudian setelah 10 hari berada di Taif, berarti gagal dakwah ke Taif, Rasul kemudian pulang kembali ke Mekah. Hari-hari itu ketika Rasulullah ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya, dakwah ke Taif gagal, maka kemudian tahun itu dikenal dengan nama tahun Amul Husni, tahun duka cita. Bagaimana tidak berduka? Pamannya meninggal dunia, bisa kita bayangkan bapak kita, kemudian istrinya, kalau istri suaminya meninggal dunia, orang yang paling kita cintai, orang yang paling dekat dengan kita meninggal dunia, kemudian alternatif dakwah ke Taif pun ditolak. Itulah yang diterima Rasulullah. Kemudian tahun itu disebut dengan nama tahun Amul Husni, tahun duka cita. Maka saya katakan kemungkinan adalah di hari-hari ini Rasulullah sedang berdoa. Kalau kita tarik 1440 sekian tahun, pada bulan Rajab ini Rasulullah beliau hari-hari ini dalam keadaan berduka. Besok pada tanggal 27 Rajab, menurut catatan sejarah, Rasulullah kemudian diajak malaikat Jibril untuk pergi ke Palestina dalam rangka dihibur. Bapak Ibu, saya selalu mengatakan hikmah yang kita temukan adalah ketika seseorang mendapatkan cobaan, yang cobaan itu bertubi-tubi, setelah cobaan bertubi-tubi kemana larinya? Kebahagiaan. Pokoknya gini Bapak Ibu, ketika orang itu sulit, setelah sulit kemana? Senang. Karena Allah menyampaikan fa inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini rumus. Yakinilah ketika jenengan mendapatkan cobaan, mungkin sakit atau keluarganya meninggal dunia, yang bertubi-tubi itu yakinlah setelah sulit akan diberi Allah kemudahan. Itu yang disampaikan Rasulullah, sampai beliau mengatakan seandainya kesulitan itu masuk ke dalam batu, maka akan Allah iringkan kemudian juga masuk ke dalam batu untuk menghilangkan kesulitan. Kesusahan pun begitu. Maka kemudian Rasulullah diajak malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj. Bagaimana prosesnya? Pada malam hari itu, seandainya kemudian ditarik sekian ribu tahun yang lalu pada bulan Rajab, mungkin besok, sekarang Rasul masih dalam keadaan berduka hari ini. Besok hari Senin, kalau penanggalannya itu, Rasulullah SAW di malam hari setelah Isya. Kalau Isya di sana biasanya jam 9 malam. Setelah Isya, Rasulullah berada di samping Ka'bah, mungkin lagi munajat kepada Allah. Karena ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, dakwah ke Taif gagal, beliau betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Datanglah malaikat Jibril yang membawa seekor buruk. Buruk itu apa? Yaitu hewan yang seperti kuda, tetapi lebih kecil dari kuda, seukuran keledai dan punya sayap. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tahu kecepatan cahaya? Jenengan biocenter cekrek gitu sampai Gunung Sindoro, itu lebih cepat cahaya, lebih cepat buruk daripada cahaya. Sebelum Rasulullah berangkat, kemudian Rasulullah dibaringkan dulu oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya. Berarti ini adalah pembelahan yang kedua setelah dulu ketika Rasulullah umur 4 tahun dibelah oleh malaikat Jibril. Sekarang Rasulullah ketika mau diajak pergi Isra Mi'raj, dibelah dadanya dulu, dikeluarkan usus-ususnya, kemudian dicuci dengan air zam-zam
setelah dianggap cukup, dianggap bersih, kemudian dimasukkan kembali, kemudian dielus dadanya oleh malaikat Jibril dan normal kembali. Ini keyakinan, akal nggak nyanda. Setelah itu kemudian Rasulullah naik ke atas buruk dan pergi ke Palestina, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apakah Rasulullah ketika ke Masjidil Aqsa itu langsung masjid? Enggak. Dalam satu riwayat, beliau kemudian diajak malaikat jalan-jalan dulu. Kan mek seneng. Jalan-jalan kemana? Pertama pergi ke namanya Gunung Tursina. Tursina itu wilayah di wilayah Palestina. Tempat apa itu Tursina? Tursina itulah tempatnya Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu. Nabi Musa menerima kitab Taurat. Di Gunung Tursina pun ada lembah yang namanya lembah Bukit Suci Tua, yang Nabi Musa alaihissalam menerima mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular. Setelah di situ kemudian pergi ke Baitul Lahmi. Kalau orang Nasrani mengatakan Bethlehem, di mana Nabiullah Isa dilahirkan. Baru Rasul kemudian ke Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat setelah menambatkan kudanya. Setelah menambatkan buruknya. Tahu menambatkan apa kuwi? Nyancang buruknya. Setelah dicancang, kemudian beliau sholat 2 rakaat, baru kemudian diajak malaikat Jibril naik ke langit. Setelah sampai langit, yang pertama bertemu dengan Nabiullah. Ini dari Mekah, kemudian ini Palestina. Jaraknya berapa kira-kira? 2000-an kilo. Berapa waktu kalau ditempuh pakai kuda? Kira-kira 4 bulanan. Nah, Rasul kemudian naik ke langit. Di langit yang pertama bertemu bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ngobrol-ngobrol. Ini pelajaran kita Bapak Ibu. Kalau orang susah butuh ngobrol, betul? Kalau jenengan susah, jangan gembol dewi, nanti stres. Cari orang yang bisa dijadikan keluh kesahnya, orang yang amanah. Jangan sembarang orang diceritain, nanti ngewer-ngewer ceritanya. Cari orang yang bisa dipercaya untuk membantu solusi kita. Nabi Muhammad SAW, beliau di langit pertama bertemu dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ngobrol. Apa yang kita dapat hikmah ketika bertemu dengan Nabi Adam? Ketika bertemu dengan Nabi Adam bisa diambil hikmahnya. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, Nabi Allah, kemudian berdakwah kepada anak-anaknya. Ternyata ditemukan anaknya ada yang durhaka, bahkan tega membunuh saudaranya. Betul? Siapa itu namanya? Qabil. Seorang nabi dakwah kepada anaknya, ternyata anaknya kemudian ada yang durhaka. Bisa dibayangkan bagaimana pelajaran yang didapat dari Rasulullah tentang dakwah kepada anaknya pun ditolak dari seorang nabi. Di langit yang pertama ini, Nabi Muhammad kemudian diajak ke surga dan neraka. Pertama diajak melihat kondisi neraka, bagaimana dahsyatnya azab neraka. Makanya kalau kemudian dalam pemaparan ketika Ustadz menyampaikan tentang neraka, rata-rata diambil dari peristiwa Rasulullah Isra Mi'raj. Bagaimana orang yang memakan riba, bagaimana orang yang berzina, bagaimana pejudi, bagaimana pencuri dan lain-lain, kemudian diceritakan tentang azab bagi mereka. Sampai riwayatnya Rasulullah sampai semaput. Kemudian setelah siuman, beliau diajak naik ke surga, melihat keadaan keindahan surga. Surga itu dalam bahasa Arabnya bisa dinamakan jannat. Jannat itu bisa bermakna kebun-kebun. Betul ya? Kebun-kebun. Berarti kita membayangkan kebun yang indah. Ibu, misalnya gini, jenengan punya kebun yang luas. Di kebun itu banyak pepohonan yang rindang, buahnya banyak, bermacam-macam buah-buahan, tinggal petik. Di kebun itu banyak bunga, bunganya ya berwarna-warni, indah sekali. Di kebun itu ada sungainya yang mengalir, airnya jernih, kemudian ada kolamnya. Di kolamnya itu ada ikan yang bermacam-macam dan bagus-bagus. Ada
air mancurnya. Di kebun itu kemudian ada burung-burung yang bersahutan sangat merdu. Di kebun itu juga banyak pembantu-pembantu yang melayani kita. Kira-kira seneng nggak? Itulah Allah berikan kepada orang-orang yang besok masuk surga. Di sanalah Rasulullah kemudian beliau mendapatkan beberapa hal, banyak hal yang kemudian diceritakan ketika Rasulullah kelak setelah pulang dari Isra Mi'raj, sampai salah satu yang kita kenal di antara riwayat yang banyak, yaitu Rasulullah pernah menyampaikan, ya Bilal, aku mendengarkan terumpahmu di dalam surga. Pernah dapat dari sini? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, aku tidak mengamalkan apapun kecuali setelah aku berwudu aku sholat 2 rakaat yang kita kenal namanya syukrul wudu. Ini hasil Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah naik langit kedua, bertemu dengan Nabiullah Yahya dan Nabi Isa. Ibu pernah dapat cerita Nabi Yahya? Mungkin belum, bapak juga jangan-jangan belum. Nabi Yahya pendeknya begini. Apa yang kita pelajari hikmah ketika Rasulullah naik kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya seorang nabi yang sangat lembut sekali Bapak Ibu. Lembut sekali, santun sekali, penyayang sekali. Dalam satu riwayat yang saya baca, Nabi Yahya itu sampai nggak mau makan daging. Ketika membayangkan ayam disembelih, ora tegel. Kambing sembelih ora tegel. Ya bukan berarti umat Rasulullah itu kemudian nggak makan ya. Kita kan diperintah makan gitu kan. Tapi ini khusus Nabi Yahya. Maka beliau dia makan dedaunan saja. Sangat lembutnya beliau. Nabi Yahya beliau hidup di zaman seorang raja namanya Herodes. Herodes ini seorang raja yang dia kesengsem dengan adiknya. Kemungkinan adalah bapak sama ibunya yang berbeda. Kan raja punya istri lebih dari satu, punya adik dari jalur ibu yang berbeda. Itu kan berarti namanya satu darah. Betul ya? Boleh dinikahi enggak? Enggak boleh. Tapi raja sudah kesengsem, perempuannya dilamar mau. Rakyatnya mengatakan perkawinan kayak begini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Raja Herodes mengundang Nabi Yahya agar menyampaikan fatwa tentang diizinkannya pernikahan dirinya. Mungkin ini saya, mungkin Nabi Yahya sampai ngarak juk biro tak wehi. Ada juk sak koper atau ceknya lewat transfer, nah, nanti saya berikan. Kalau seorang ustadz kiai yang dulu mengatakan haram ketika diwehi rong koper kemudian dia halam gitu. Ada nggak yang gitu? Ada. Mungkin Pak Adam ngomongin bener ke orang disangoni. Coba diwehi koper-koper itu akan dites keimanannya. Ada Bapak Ibu. Uangnya miliaran, nanti ngomong gini, yang halal yang haram jadi halal, yang mestinya dilakukan kemudian dituduh salah. Ada yang kayak gitu. Nabi Yahya ketika disampaikan, ya Nabiullah, gimana pendapatmu tentang pernikahanku ketika aku menikah adikku? Nabi Yahya menyampaikan, pernikahan yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yahya meninggalkan kerajaan istana, pulang ke tempat ibadahnya atau ke kampungnya. Kemudian raja itu sudah nggak bisa dirubah, sudah ngebet banget. Kemudian menyampaikan calon istrinya, wahai adikku, aku akan melamar kamu, apa mas kawin kamu yang kamu minta? Perempuan itu mengatakan, aku mau dikawini engkau, syaratnya adalah aku pengen mas kawinku kepalanya Yahya dibawa ke sini. Ibu-ibu wadon karo kepala kambing aja kadang-kadang gila, apalagi kepala. Kalau melihat kepala manusia itu saya dijamin nggak berani. Mungkin penakut atau gimana ya. Itu kemudian prajurit datang ke tempatnya Nabi Yahya. Dalam satu riwayat beliau ketika itu sedang sholat, kemudian dibunuh, dipenggal kepalanya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong atau kotak atau kemudian kacu, dibawa kepala Nabiullah Yahya alaihissalam ke istana, diberikan kepada perempuan, wahai tuan putri, ini kepala Yahya. Mungkin ditaruh di atas meja. Perempuan itu kan berbahagia, senang banget nih karena melihat kepala Yahya sudah
penggal. Maka kemudian coba aku lihat kepala Yahya seperti apa. Dibukakanlah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Ketika dibuka kemudian kepala Nabi Yahya berkata, pernikahan yang seperti ini diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gundul bisa muni. Ada kira-kira pripun? Nek jenengan nek mirsani kaya stres enggak? Perempuan itu stres, kemudian sorenya malamnya meninggal dunia atau mati, lelakinya pun mati. Kita bisa membayangkan bagaimana yang dihadapi Nabi Yahya dari peristiwa ini. Seolah-olah Rasulullah diajarkan bagaimana dakwahnya Nabi Yahya menghadapi raja yang seperti itu, bahkan dakwah harus siap dibunuh. Dan ketika Nabi bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua juga, apa yang kita bayangkan? Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada umatnya, dan dakwanya bersembunyi-sembunyi karena agama Nasrani ketika itu menjadi agama yang ilegal, yang dibenci oleh kerajaan, yang tidak diizinkan oleh kerajaan, sehingga Nabi Isa termasuk daftar orang-orang yang diburu oleh kerajaan, teroris karena radikal. Ternyata Nabi Isa alaihissalam punya muridnya yang dalam riwayat dikatakan namanya Yudas Iskariot, durhaka kepada gurunya, berkhianat kepada gurunya. Kenapa berkhianat? Karena apa ini? Karena materi. Maka kemudian menceritakan di mana tempat persembunyiannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian para tentara datang ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Setelah berada di tempat persembunyiannya, kemudian murid itu berkata, tunggu sebentar, aku masuk. Aku cek dulu Nabi Isa ada di dalam enggak. Dia masuk dan Allah sudah mengangkat Nabi Isa ke langit. Bagi kita Nabi Isa itu belum mati, Bapak Ibu, karena Allah menyampaikan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Bagi kita Nabi Isa itu belum mati. Jo sampai sekarang masih hidup. Ya, ini keyakinan kita. Loh, jo lama banget, pendek. Ya Bapak Ibu, bukankah dalam ayat dikatakan 1000 tahun di surga, 1 hari di surga, 1000 tahun? Dalam satu ayat 50.000, tapi dalam satu riwayat 1000 tahun di dunia, 1 hari di surga, di akhirat. Yo kira-kira sekarang Nabi Yahya itu kan anggap saja sejak lahirnya sampai sekarang 2022 tahun, betul? Bengkek rong dina toh? Betul enggak? Rong dina ke wong wis malih durung? Belum. Taruh nanti 3 hari sampai 3 tahun. 3 sampai 3000 tahun, 3000 masih ada. Misalnya paling gak 3 dino, berarti Nabi Yahya masih kimpling-kimpling, Bu. Karena naiknya sekitar 3 bulan 3 tahun naiknya. Berarti kimpling-kimpling. Ini Yahya ya, Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, apa yang kita ambil hikmahnya ketika Rasulullah Isra Mi'raj bisa dirasakan ketika Rasulullah ketemu Nabi Isa alaihissalam. Dakwah Nabi Isa tetap jalan meskipun ada yang berkhianat, dan kemudian Nabi Isa naik ke langit. Meskipun gak ada orangnya, agama Allah tetap akan berjalan. Kenapa? Agama Allah, agama Islam itu milik Allah. Kita cuma menjadi orang-orang bagiannya saja. Jenengan mati, Islam tetap akan jalan. Masjid ini kalau saya meninggal dunia nanti siapa ngurusi? Yakinilah ada yang mengelola mungkin lebih baik. Itu sudah. Maka pelajaran ketika ketemu Nabi Isa, belajar bagaimana Nabi Isa meskipun tidak bersama umatnya, agama Allah akan tetap berkembang. Jarak Nabi Isa dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 600 tahun. 600 tahun. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu, kalau saya ngomong Nabi Yusuf, jangan yang dibayangkan apanya? Masya Allah. Tampaknya memang tampan, Bapak Ibu. Ya kita bayangkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam, beliau hidup di zaman itu menjadi manusia yang paling tampan. Dalam satu riwayat, separuh ketampanan manusia itu sudah diambil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bapak-bapak ini prail-prailan nih. Ono sing bagian kukune, ono sing bagian rambutnya, itu prail-prailane paran-parananya. Sudah separuh.
Makanya ketika perempuan-perempuan Mesir, karena kan ini oknum yang jatuh cinta sama Nabi Yusuf kan oknum pejabat. Dalam ceritanya dikatakan siapa namanya? Zulaikha ceritanya. Al-Quran nggak mengatakan Zulaikha, tapi oknum pejabat. Dia adalah seorang wanita yang paling terpandang di negeri Mesir, termasuk tercantik di negeri Mesir, tercerdas di negeri Mesir, kaya raya di negeri Mesir. Coba bayangkan pripun Bu, rupane paling ayu, paling pinter, paling terpandang karena pejabat, dan kemudian paling kaya. Kira-kira pripun? Menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Karena itulah kemudian dijadikan bahan ejekan para wanita-wanita Mesir. Kemudian dia mengumpulkan para wanita Mesir dalam suatu hajatan, dalam satu pesta. Seluruh perempuan diberi makanan, yaitu buah dan pisau. Ketika sudah diberikan buah dan pisau, silakan kalian makan semuanya buah-buahan. Para wanita sedang ngolesi, sedang mengoncei, ngelupasi itu. Kemudian Zulaikha mengatakan, Yusuf keluar. Yusuf membawa minuman. Ketika perempuan melihat Yusuf, melongo semuanya. Ini bukan manusia ini. Hadzal insan, hadzal malak, gitu kan? Ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Karena nggak ada laki-laki yang tampaknya seperti itu. Karena itulah kemudian perempuan akhirnya kemudian ngoncei tangannya dewe. Betul kan? Setelah Nabi Yusuf keluar, maka kemudian baru mereka itu menjerit bahwa tangan-tangan mereka sudah terkelupas penuh dengan darah. Kesimpulannya apa Bu? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan nek meni ono wong bagus banget kok jenengan mangan permen rasanya legi urung bagus itu. Jenengan kok ngoncei pelem, jumeni uangnya bagus kok jenengan kok peleme masih ngoncei dengan normal, belum bagus. Kalau bukti bagus jenengan ngoncei sampai tangannya, itu syaratnya begitu Pak. Syaratnya begitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya ambil hikmahnya adalah Nabi Yusuf adalah orang yang sangat kuat terhadap godaan dunia. Sangat kuat terhadap godaan dunia. Bagaimana kita bayangkan seorang perempuan yang sangat jelita, kaya raya, terhormat, Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan, kemudian kuat keyakinannya, kuat akidahnya, dan tidak tergoda. Ini kalau diceritakan kepanjangan. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf kemudian beliau menerima dengan dipenjara, dan ini kita bisa ambil hikmahnya, Nabi Yusuf adalah orang yang sangat sabar. Jadi kalau orang dipenjara itu tidak mesti orang yang salah. Betul nggak Bapak Ibu? Ada nggak di suatu negara yang ulama di penjara, ada nggak? Ada ya? Indonesia ada nggak Pak? Pura-pura nggak tahu. Jadi nggak mesti orang yang di penjara itu mesti salah. Kenapa kok di penjara? Karena tidak sesuai dengan keinginan penguasa. Dan itulah yang diterima oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa hikmahnya? Nabi Yusuf adalah orang yang sangat kuat terhadap godaan dunia, dan Nabi Yusuf adalah orang yang bersabar ketika mendapatkan cobaan. Kemudian ke langit keempat bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Pendeknya begini Bapak Ibu, Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan baca tulis. Dulu belum ada baca tulis, dulu belum tahu cara membaca, Nabi Idris yang mengajarkan. Dulu belum tahu cara menulis, Nabi Idris yang mengajarkan. Nabi Idris adalah manusia pertama yang mengajarkan cara membuat baju. Dulu belum tahu cara pakai pakaian, karena belum ada pakaian. Mereka memakai apa? Memakai kulit-kulit yang kemudian sudah dihilangkan dagingnya, kemudian dipakai oleh mereka. Nabi Idris mengajarkan cara membuat baju. Nabi Idris juga mengajarkan tentang astronomi, bagaimana tentang bintang kemudian akan kejadian apa. Itu Nabi Idris alaihissalam. Hidupnya setelah Nabiullah Adam alaihissalam, generasi berikutnya sekian dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris, apa yang kita temukan? Beliau berdakwah kepada siapa? Kepada keturunan dari Qabil,
Tahu namanya Qabil? Siapa dia? Anaknya Adam alaihissalam. Qabil ini dalam satu riwayat, saya ambil satu riwayat saja. Qabil ini salah satu riwayat dia meninggalkan bapaknya karena takut sama bapaknya, kemudian gelandang saudaranya namanya Iklima, perempuan yang dicintai, kemudian dibawa pergi, dan darinya kemudian beranak pinak sampai kemudian punya keluarga yang banyak, dan mereka didakwai oleh Nabi Idris alaihissalam. Mereka gak menerima, kemudian Allah azab mereka. Apa yang kita dapat dari Nabi Idris? Berdakwah kepada umat yang tidak diterima dakwahnya. Kemudian bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun itu seorang yang sangat penyabar, Bapak Ibu, sabar banget nih. Ketika berdakwah kepada kaum Bani Israel, pada waktu Bani Israel itu membuat patung terbuat dari emas gitu kan, kemudian bisa ada suaranya mengatakan jangan kamu sembah patung ini. Mereka mengatakan gimana? Harun, kalau kamu nggak diam, aku bunuh kamu. Sama nabinya gitu. Kalau kamu nggak diam, aku bunuh kamu. Maka Nabi Harun beliau bersabar, meskipun ketika kakaknya atau adiknya ya, Nabi Musa itu adiknya Harun, selisih 3 tahun. Ketika Nabi Musa pulang, maka kemudian dimarahi oleh saudaranya karena tidak bisa menjaga umatnya yang melakukan kesyirikan. Sabarnya Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa. Ini ceritanya paling panjang. Ketika ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, banyak hikmah yang akan kita temukan Nabi Musa ini, banyak. Dan Nabi Muhammad ngobrolnya paling panjang dengan Nabi Musa. Apa hikmahnya ketika ketemu dengan Nabi Musa? Ada beberapa faedah. Satu, Nabi Musa alaihissalam beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gimana? Tutur katanya didengar enak, sampai dikatakan oleh sahabat, ketika Rasulullah bersabda, ketika Rasulullah berkata, maka kami menemukan tutur katanya Rasulullah seperti mutiara-mutiara yang tersusun. Jadi intonasinya naik turunnya pas. Kata-katanya akhirannya mungkin kalau ayo, iyo, itu kan seperti baca puisi. Betul-betul orang itu mendengarkan Rasulullah itu indah banget nih. Tapi apa yang diajarkan dari Nabi Musa? Nabi Musa itu ngomongnya celat, sulit, karena lidahnya itu kelu ngomongnya. Bahkan ketika mau ngadap sama Fir'aun, apa yang dibaca? Doanya, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani, agar kemudian kekeluhan lidahnya itu dilancarkan sama Allah. Kenapa? Ngomongnya sulit. Ketika menghadap Fir'aun, apa yang diambil hikmahnya? Seolah-olah kita atau mungkin Rasulullah diajarkan, ini loh ada orang yang sulit saja ngomongnya berani berdakwah kepada seorang raja. Kamu Muhammad SAW seorang yang lancar bicaranya, mestinya lebih lacak daripada Musa. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad, apa yang kita ambil lagi? Nabi Musa alaihissalam adalah dulu mantan kriminal. Betul nggak? Halo? Ini delek-delek. Nabi Muhammad siapa yang nggak kenal? Sejak dulu dikatakan Al-Amin, betul? Namanya sudah masyhur, orang yang terpercaya. Al-Amin, Al-Amin, gelarnya sudah begitu. Bahkan Nabi Muhammad, banyak orang-orang yang menitipkan uang kepada Nabi Muhammad. Rasulullah itu seperti perbankan. Dan Rasulullah ingat siapa orang-orang yang menyimpan uang di tempatnya Rasulullah, karena sangat cerdas, meskipun Rasulullah nggak bisa baca tulis. Dan jangan kalian itu kali ditipu uang. Apa yang kita temukan? Rasulullah Al-Amin yang selalu dipercaya kututur katanya. Sekarang lihat Nabi Musa, mantan kriminal. Kita kenal Nabi Musa pernah membunuh orang, betul? Yang karena membunuhnya kemudian melarikan dari Mesir ke Madian. Maka ketika dakwah di hadapan Fir'aun mengatakan, loh kamu itu dulu kan orang yang pernah membunuh dari keluarga besar kami, kaum Kipti, berani-berani ngajari kami. Kira-kira nek sing mari ngaji ki mantan kriminal jenengan kurang mboten? Mungkin jenengan mikir-mikir toh, lah biyen yo elek ora umum ngono toh. Loh ini Nabi Musa berani itu. Dan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa berbeda. Nabi Musa itu punya jasa. Nabi Musa itu ada jasa dari Fir'aun, betul nggak? Nabi Muhammad nggak punya apa-apa dengan orang kafir.
nggak merasa diberi jasa orang kafir. Dengan Abu Jahal, Abu Lahab nggak ada perasaan punya jasa. Tapi Nabi Musa ada. Dulu diasuh siapa? Diasuh Fir'aun, gitu kan? Dibesarkan di kalangan kerajaan. Fir'aun punya jasa kepada Nabi Musa. Sekarang ketika dakwah, apa kata Fir'aun? Loh, kamu itu dulu aku pelihara, sekarang mana ngajari sama aku? Berapa banyak yang kita temukan kekurangan-kekurangan tanda kutip dari Nabi Musa ketimbang Nabi Muhammad, seolah-olah diajarkan bagaimana tegarnya dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya perpendek, Nabi Ibrahim alaihissalam kita kenal adalah bapaknya, bukan Pak? Iya betul, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi. Dan Nabi Ibrahim adalah bapaknya orang-orang yang mentauhidkan kepada Allah. Disebut Abul Hunafa, karena satu-satunya orang yang paling pemberani. Bagaimana pemberaninya? Seluruh negeri, rakyatnya, pejabatnya, rajanya, semuanya menyekutukan Allah. Beliau sendiri berdakwah kepada mereka. Itulah Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian menanggung risiko harus dibakar oleh Namrud. Itulah bapak kita Nabi Ibrahim, seolah-olah diajarkan bagaimana ketegaran dakwahnya Nabi Ibrahim sendirian menghadapi orang yang sangat banyak sekali, dan beliau kemudian memenangkannya. Setelah itu gimana Bapak Ibu? Setelah naik ke langit ke-7, kemudian Rasulullah naik langit ke berikutnya, yaitu beliau kemudian ke tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya malaikat salat, tempat yang paling suci di langit namanya Baitul Ma'mur, sebagaimana tempat yang paling suci di bumi namanya Ka'bah. Jadi Ka'bahnya para malaikat itu namanya Baitul Ma'mur. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, ketika aku melihat Baitul Ma'mur, kemudian aku melihat malaikat yang mereka masuk jumlahnya 70.000 malaikat, kemudian keluar. Masuk 70.000 malaikat, kemudian keluar. Dan malaikat yang sudah keluar nggak akan masuk lagi selama-lamanya. Setiap hari berapa? 70.000. Coba dihitung. Kalau sejak Nabi Muhammad, kalau kita menggunakan tahun Hijriah, sejak tahun 1443 itu kemudian dihitung dikalikan hari, berarti 360-an hari, betul ya? Jadi berapa ratus ribu kalikan 70.000 malaikat, berarti mungkin miliaran, jangan-jangan sampai triliunan. Banyaknya malaikat yang keluar dari situ sejak Nabi Muhammad. Kalau kemudian Nabi Muhammad sampai Nabiullah Isa 600 tahun, ya kan? Nabi Muhammad sampai Nabiullah Isa berapa? 600 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Musa itu sekitar 1200 tahun. Itu kata Ibnu Abbas. Nabi Isa sampai kemudian Nabi Ibrahim itu sekitar 2400 tahun. Jarak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad kira-kira totalnya 4.200-an tahun. Junet dihitung sekolah samun tekan kajian Nabi piro, ditambah sekarang berarti berapa malaikat? Sampai dikatakan oleh Rasulullah, malaikat ini aksaru min adadil hasa, malaikat itu lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Banyak enggak Bapak Ibu? Makanya ketika Allah menyampaikan tanazzalul malaikatu warruh, gitu kan? Temurun para malaikat dan Jibril. Berarti malaikat itu semuanya turun ke muka bumi. Kalau bisa lihat, kira-kira jenengan gila enggak? Takut enggak Pak? Bukankah tempat kita sekarang ini yang Rasul menyampaikan la yaqutukum yadhkuruna Allah azza wa jalla illa khaffat alaihimul malaikah. Malaikat ini hari ini, sekarang ini sedang ngrumuni jenengan, ngerubung jenengan. Kira-kira nek ngerubung karo sing dirubung kae ngendi? Oke, sing ngrubung ning jenengan ora weruh to? Cara nek weruh gila insyaallah. Malaikat ketika Lailatul Qadar itu turun semuanya, sampai dikatakan ulama karena banyaknya malaikat, bumi ini penuh dengan malaikat dan kemudian bertumpuk-tumpuk sampai menjulang ke langit.
Bilangane ora weruh nggih. Itulah malaikat yang didatangi Rasulullah ketika itu di tempat namanya Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ngobrol sama Allah, kemudian mendapatkan perintah banyak diantaranya yang kita kenal. Ini oleh-olehnya benar Bapak Ibu. Yang kita sampaikan biasanya cuma satu. Ini oleh-olehnya Rasulullah. Jadi ada 3 ini, yaitu surat Al-Baqarah, kemudian diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak hanya salat loh Bu. Oleh-oleh Rasulullah ketika langit itu diantaranya apa? Salat, kemudian Al-Quran surat Al-Baqarah, dan Allah mengampuni kita semuanya sepanjang tidak mensekutukan Allah. Operasi banget nih. Tapi kita yang paling diingat adalah tentang Isra Mi'rajnya, yang kita bayangkan apa? Salat. Nggak apa-apa kita ambil salatnya saja. Bapak Ibu, Rasulullah kemudian mendapatkan perintah salat 50 waktu, betul? Kemudian turun sama Nabiullah Musa alaihissalam di stop. Hei Muhammad, mandek dhisik. Kita bayangkan kira-kira begitu. Kemudian ditanya, kamu dapat hadiah apa? Dapat hadiah salat berapa? 50 waktu. Umatmu gak kuat Muhammad. Sebentar ya Bu ya, gak ada 10 menit, ini saya pendekkan. Sebentar. Umatmu gak kuat Muhammad, 50 waktu. Minta keringanan sama Allah, karena umatmu itu kecil-kecil. Rasulullah tanya Jibril, gimana kira-kira? Sudah, kamu naik lagi. Naik lagi Rasulullah ke langit, ketemu sama Allah, kemudian mendapatkan dispensasi 50 waktu. Mandek di tempatnya Nabi Musa, ditanya, dapat berapa? Keringanan berapa? Jadi 40 waktu. Umatmu gak kuat Muhammad, kecil-kecil umatmu itu. Minta keringanan lagi. Rasulullah kemudian naik lagi dan kemudian mendapatkan keringanan lagi jadi 30 waktu. Mandek di tempatnya Nabi Musa, ditanya, dapat berapa? 30 waktu. Umatmu gak kuat Muhammad, kecil-kecil. Minta keringanan lagi. Naik lagi. Kemudian dari Allah mendapatkan hadiah 5 waktu. Kemudian sama Nabi Musa di stop lagi, ditanya, berapa sekarang? 5 waktu. Muhammad, minta keringanan lagi dong, umatmu gak kuat. Rasulullah kemudian menjawab kurang lebih begini, kurang lebih, tidak persis seperti saya tapi kurang lebih begini. Aku isin nih. Wis bola bali njaluk keringanan. Insyaallah umatku kuat. Pertanyaan saya, umatku kuat. Kuat enggak kita? Kuat enggak kita? Kuat. Sebagaimana apa yang dikatakan Rasulullah, kemudian beliau turun ke Palestina dan kemudian naik lagi ke Buraq yang tadi ditambatkan tadi, kemudian kembali ke Mekah sebelum subuh. Dengan demikian perjalanan kira-kira dari Batu Isa, anggap saja jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, kira-kira 7 jam sudah pulang. Besok pagi setelah subuh Rasul kemudian tawaf di Masjid Haram di Ka'bah. Kemudian pagi-pagi hari datang Abu Jahal, tanya Muhammad, berita pagi hari ini apa yang boleh kamu ceritakan? Berita hot apa? Hot news apa? Rasulullah kemudian menyampaikan kurang lebih begini, tadi malam aku dari samping Ka'bah ini ke Palestina, kemudian aku naik ke langit dan bertemu dengan Allah, dan sebelum subuh aku sudah pulang. Abu Jahal keplok-keplok kemudian mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, dengar semuanya, mari ke sini, dengarkan ucapan Muhammad, menarik banget nih. Maka kemudian setelah mereka kumpul di depan Rasulullah, dan kemudian Abu Jahal mengatakan, Muhammad coba ulangi. Rasulullah menyampaikan kurang lebih, tadi malam aku dari samping Ka'bah ini pergi ke Palestina, kemudian aku naik ke langit dan aku kembali ke sini sebelum subuh, dan mereka mengatakan sekarang betul-betul Muhammad sudah gila. Iya Pak, nggak bisa dibayangkan, karena harus ditempuh berapa waktu? 4 bulan, tapi hanya kira-kira 7 jam. Kira-kira gini nggak? Nek kita membayangkan dengan akal kita, karena kemampuan akal kita cuma sampai seperti itu, betul? Karena kita nggak menggunakan bagaimana ini kekuasaan Allah. Saya selalu menggunakan analogi gambaran begini. Masjid Al-Manar akan mengadakan pengecoran, kemudian butuh pasir di Yogyakarta, bukan di Magelang lah, mek rada ada sithik. Butuh pasir di Mbah Marijen, kan mek rada atoh, mesti rada atoh sithik. Ditempuh dengan 4 jam kira-kira gitu. PP jadi 8 jam, betul?
Kemudian pada waktu itu ketika mobil itu ngedonake barang, kemudian nempellah keong. Keong itu bahasa Indonesia apa? Bekicot. Padahal bekicot dari sini sampai sana itu berjam-jam, betul? Kemudian nempel di truk itu, nempel-pel gitu, kemudian sampai ke Mbah Marijan. Namanya desa apa itu ya, sampai ke Yogyakarta, ke Klaten, kemudian pulang lagi menurunkan pasir dan keongnya turun. Kemudian keong ngomong sama bolo-bolo nih, kan baru saja aku dari Klaten loh. Kira-kira keong lian mengatakan kendir nggak? Kamu ngapusi, kamu mosok, kamu sampai Klaten. Tapi benar nggak keong tadi ke Klaten? Tapi keong yang lainnya percaya nggak? Nggak percaya. Itulah yang dilakukan oleh orang kafir, sebagaimana yang kita bayangkan seandainya dibayangkan dengan keong tadi. Maka kemudian Abu Jahal datang ke tempatnya Abu Bakar, mengetuk pintunya, mengatakan, Abu Bakar, kamu tahu nggak hari ini ada hot news loh. Apa beritanya? Kamu tahu nggak, kamu kan sering dagang ke Palestina, berapa jaraknya? Sekian. Berapa hari? Sekian. Loh, tadi malam kata Muhammad, dia mengaku berjalan dari Palestina, dari Mekah sampai Palestina masih mengaku ke langit loh. Kamu percaya nggak? Dengan semangatnya, dengan antusiasnya, karena ini adalah alasan yang paling tepat untuk menjatuhkan dan untuk membuat Abu Bakar tidak percaya. Abu Bakar mengatakan kurang lebih, apapun kata Rasulullah, seandainya lebih aneh dari cerita ini, aku tetap percaya. Maka kemudian Abu Jahal, pintunya Abu Bakar itu digeblak, blank gitu, kemudian lari dengan kekecewaannya. Itulah Abu Bakar yang kemudian dikenal dengan nama As-Siddiq. Dengan demikian Bapak Ibu, besok hari pada tanggal 27 yang sekarang masih dalam keadaan susah, besok Rasulullah kemudian bergembira lagi, bersemangat lagi berdakwah, tidak membayangkan meninggalnya paman, istri, dakwah ke Taif gagal, tapi Rasulullah kemudian bersemangat kembali. Kapan? Rasulullah mendapatkan duka cita pada tahun ke-11 Hijriah, yang tahun ke-8, 9, 10 dalam keadaan diboikot, 11 dalam keadaan banyak peristiwa yang berduka. Maka banyak ayat-ayat yang menceritakan, memberi motivasi kepada Rasulullah. Setelah tahun ke-12 Rasulullah kemudian berdakwah dan berhasil, banyak orang-orang Madinah masuk Islam. Kemudian tahun 13 semakin banyak dan menjadi lantaran Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kekurangannya semuanya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.